Untuk Sobat Tani, jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini tetap bisa berkembang, dan bagikan video ini ke grup-grup yang kalian ikuti mengenai seputar dunia pertanian agar channel ini segera bisa dimonetisasi. Ingat, jangan lupa. Salam Sobat Tani. Hai Sobat Tani, ketemu lagi dengan saya di Canang Sari House. Untuk vlog kali ini saya ingin mereview mengenai jenis varietas padi baru yang ada di depan saya ini. Seperti ini. Jadi ini adalah varietas baru yang belum lama ini diluncurkan oleh teman-teman dari BB Biogen. Varietas ini diberi nama dengan nama varietas Bio Patenggang. Varietas ini dirilis oleh teman-teman BB Biogen atau yang biasa kita tahu atau yang biasa kita sebutnya dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Biogenetika dan Sumber Daya Alam Pertanian. Tapi saya lebih sering menyebutnya dengan BB Biogen. Tahun 2008 varietas baru ini dirilis. Sebetulnya ini bukan sangat-sangat baru sekali, tapi ini adalah pengembangan dari varietas sebelumnya yang sudah ada, yaitu Situ Patenggang. Mungkin teman-teman Sobat Tani kan sudah tahu ya, banyak yang mungkin yang sudah pernah menanam atau banyak yang pernah menanam varietas Bio Patenggang. Itu ada maksud saya Situ Patenggang itu adalah jenis padi gogo. Jadi padi yang memang khusus dibuat itu untuk teman-teman yang memang lahan sawahnya itu lahan sawah non irigasi, jadi mengandalkan tak ada hujan, atau jadi hanya biasanya setahun sekali menanamnya karena menunggu hujan datang. Dan Situ Patenggang sendiri itu adalah jenis varietas padi yang sudah cukup lama, yaitu tahun 2003 itu dirilis oleh pemerintah. Dan sekarang teman-teman dari BB Biogen menyempurnakan dari varietas Situ Patenggang itu menjadi yang seperti yang ada di depan saya sekarang ini, yang bernama Bio Patenggang. Dari segi penampilan, baik itu tanaman atau dari segi bentuk buah, seperti yang Sobat Tani lihat ini, bentuk buah hampir dikatakan tidak terlalu berbeda sekali dengan Situ Patenggang. Jadi kalau Sobat Tani tahu Situ Patenggang di pangkal tanaman padi itu berwarna ungu, Bio Patenggang juga sama. Dan di daun bendera dan beberapa daunnya pun juga ada stripping yang berwarna ungu seperti ini. Kalau Sobat Tani bisa lihat di sini ada warna-warna ungunya. Situ Patenggang juga sama. Dan warna gabah pun juga tidak beda jauh dengan Situ Patenggang. Ya, tidak berwarna kuning bersih atau yang kita biasa menyebutnya kuning emas seperti itu, tidak. Jadi dia agak ke coklat-coklatan atau cenderung ke hitam-hitaman. Kalau saya sebetulnya bilang bukan coklat tapi agak kemerah-merahan. Jadi kalau di tempat saya kalau waktu saya menanam ini itu banyak petani yang bertanya apakah ini padi merah, karena kalau padi beras merah biasanya warna kulitnya seperti ini. Tapi di dalamnya ini berasnya warnanya putih. Jadi sama dengan padi yang ada yang seperti varietas-varietas lainnya, yaitu dia berwarna putih. Nah, salah satu keunggulan dari Bio Patenggang, salah satunya itu kalau saya perhatikan, saya bandingkan dengan Situ Patenggang. Jadi begini Sobat Tani, saya sendiri baru pertama kali menanam padi ini, varietas Bio Patenggang ini. Jadi ini teman-teman mengatakan bahwa padi jenis Bio Patenggang ini ada jenis tipe amfibi. Jadi amfibi itu dia bisa ditanam di lahan kering, atau juga dia bisa ditanam di lahan irigasi. Kalau kita lihat dari segi penampilan yang ada sekarang ini,
yang ada sekarang ini dari untuk varietas Bio Patenggang itu secara visual hasil bisa saya katakan lebih bagus daripada Situ Patenggang. Karena Situ Patenggang sendiri itu mempunyai potensi hasil hanya sekitar berapa? 6 ton. 6 ya 5 6 ton lah Situ Patenggang. Nah, sekarang Bio Patenggang dengan melihat kondisi di lapangan seperti ini, seperti yang Sobat Tani lihat di lorong yang penanaman 2 petak ini, itu sudah kedua malainya sudah bertemu, sudah istilahnya saling beradu. Itu berarti saya kok melihatnya potensi hasilnya dia jauh lebih besar daripada Situ Patenggang sendiri. Nah, Bio Patenggang sendiri sama, jadi dengan Situ Patenggang yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Jadi salah satunya dia juga punya ketahanan terhadap reba. Jadi batangnya itu besar, kokoh sekali kalau di bawah itu. Jadi dia besar sekali batangnya, kuat. Jadi tidak mudah roboh. Dan padi ini aromatik. Jadi dia ada sedikit bau pandan ya, harum. Jadi kalau Sobat Tani duduk di tempat saya ini itu bisa mencium samar-samar baunya seperti bau-bau pandan, harum sekali seperti itu. Rasa nasi dari Bio Patenggang bagus, jadi dia pulen. Jadi kalau untuk di beberapa daerah rasa nasi pulen itu punya nilai lebih daripada nasi yang tidak pulen. Tapi itu hanya beberapa daerah ya, karena di beberapa daerah seperti Sobat Tani yang ada di Sumatera itu mungkin berbeda dengan saya yang ada di Bali atau teman-teman Sobat Tani yang ada di Jawa. Kalau di Sumatera dia lebih agak perah, lebih menyukai nasi yang agak perah. Untuk ketahanan penyakit tidak beda jauh juga. Jadi Situ Patenggang tahan terhadap blas, karena biasanya kalau padi gogo itu penyakit yang paling suka mendekati dan yang paling suka menghampiri adalah blas. Di Bio Patenggang pun juga sama, dia tahan terhadap blas. Jadi sampai detik ini masih aman-aman saja. Ya adalah kalau saya bilang 100% mulus tidak, tapi ada beberapa, tapi itu tidak saya mengganggu dari akan mengganggu potensi hasilnya. Jadi di depan saya ini sekarang padi ini Bio Patenggang ini sudah berumur 96 hari. Jadi umur padi ini itu di kisaran antara 110 sampai 115 hari, tergantung wilayah ya, tergantung wilayah. Tapi biasanya kalau di musim seperti sekarang ini biasanya agak lambat, karena ya musim ini adalah musim yang kurang bagus untuk padi karena posisi matahari yang sudah ke selatan. Jadi sekarang sudah ada di selatan posisi mataharinya, dia agak menjauh ke bumi seperti itu. Jadi otomatis fotosintesis pun tidak terlalu bagus seperti musim terbaik. Biasanya penanaman bulan Juni atau Juli itu ada musim tanam padi yang terbaik, karena posisi matahari persis di atas kepala kita atau di garis ekuator. Jadi dia full kekuatan sinarnya seperti itu. Jadi kalau untuk musim ini saya tidak terlalu mentarget hasil untuk semua varietas mendapatkan hasil yang optimal ya, karena salah satu penyebabnya ya posisi matahari juga. Karena sudah jelas tanaman padi untuk menghasilkan hasil yang bagus, bulir yang bernas, bulir yang berisi penuh, bukan cuma hanya pupuk atau yang lainnya, tapi salah satu faktornya adalah fotosintesis, yaitu matahari. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau untuk musim ini penyinaran matahari tidak lebih dari 10 jam. Jadi ya agak kurang lah. Tapi bersyukur sekali bahwa hasilnya saya lihat tidak terlalu jelek lah ini hasilnya. Berapa hari lagi akan panen, kita di sini akan panen untuk Bio Patenggang, dan semoga hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Karena kalau saya melihat secara sekilas, target yang saya harapkan mungkin terrealisasi hanya 8 ton per hektarnya untuk varietas Bio Patenggang yang sekarang ini. Nah, penanaman varietas Bio Patenggang sendiri itu saya bukan pertama kalinya.
Jadi sudah ditanam di Jawa Barat itu ada, dan di Kabupaten Oku itu juga sudah ditanam, dan sekarang saya di Bali menanam ini. Itu ya tujuan saya di samping juga menguji varietas baru tersebut, karena di Bali agak unik dibanding dengan daerah yang lain, karena di Bali ada sasih atau bulan yang kita katakan adalah angin, sasih angin yang begitu kencang. Jadi padi ini cukup bertahan kuat sekali, seperti itu. Dan untuk kerontokan, Bio Patenggang tahan rontok. Jadi saya tadi mencoba masuk ke dalam, tidak ada yang rontok 1-2, tapi tidak sampai berdampak sangat sekali. Untuk jumlah malai standar, jadi tadi saya hitung kurang lebih ya sekitar 185 sampai 235 per malainya, isi bulirnya. Jadi ya kita harapkan nanti panen ini gabah bernasnya lebih banyak dan beratnya juga lebih bagus dan hasil juga lebih meningkat. Untuk hasil dari panen varietas Bio Patenggang yang sudah panen di lahan sawah yang ada di belakang. Jadi hasilnya untuk secara keseluruhan gabah kering panen secara real dengan luas lahan 2.700 meter persegi itu mendapatkan hasil real gabah kering panen itu sebanyak 2 ton 16,9 kilo. Berarti 2016,9 kilo untuk luas lahan 2.700 meter persegi. Masih ada lahan sekitar yang belum terpanen sekarang ini, itu ada seluas 2.000 meter persegi. Jadi masih belum dipanen karena ada beberapa kendala yang sangat mengganggu untuk musim sekarang ini, yaitu tenaga panen yang betul-betul tidak ada. Jadi sekarang masih diusahakan untuk segera dipanen untuk luas lahan yang
yang masih tersisa. Jadi yang sudah terpanen dan hasil realnya untuk 2.700 meter persegi sebanyak 2 ton 16,9 kilo. Itu hasil real yang ada di lapangan untuk Bio Patenggang. Secara keseluruhan hasil itu tidak mengecewakan karena di musim ini bukan musim yang terbaik untuk penanaman padi. Di mana yang sudah sering saya sampaikan bahwa musim ini adalah di mana posisi matahari tidak dekat dengan bumi, tidak dekat dengan kita. Jadi penyinaran sangat kurang dan fotosintesis juga sangat kurang. Jadi untuk hasil yang peroleh kali ini saya cukup puas untuk varietas Bio Patenggang. Dan terima kasih untuk BB Biogen. Masih ada lahan juga yang masih belum panen yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini adalah varietas Bio Patenggang. Jadi sekarang dia masih baru keluar malai seperti ini. Jadi masih ya kurang lebih sekitar nanti per sekarang bulan ya kurang lebih masih 40 hari ke depan akan panen, dan saya akan laporkan juga berapa hasilnya. Tapi untuk yang sudah panen sekarang saya salut, bagus. Salah satu keunggulannya adalah untuk varietas Bio Patenggang adalah di mana dia kuat, tahan sekali kokoh terhadap angin dan hujan yang musim ini cukup ekstrim ada di Bali. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke vlog yang lain.